Permenungan inilah yang membawa kita pada sebuah pertanyaan. Romo, kenapa sih Romo? Saya udah baca firman Tuhan yang Romo suruh. Saya sudah baca Romo sampai sedetil-detilnya. Tapi Romo, kenapa kok hidup saya belum berubah juga? Rezeki saya masih mandek-mandek aja. Kesehatan saya masih begini-begini aja Romo. Rumah tangga saya juga belum beranjak satu langkah pun. Boro-boro melangkah Romo, malah mundur. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya di awal minggu ini saya bisa melihat Anda, saya bisa menyapa Anda meskipun hanya lewat layar kaca. Saudaraku, dimanapun Anda berada, di pelosok-pelosok sekalipun, saya bersyukur begitu banyak umat beriman mulai suka baca kitab suci, mulai mencintai firman Tuhan, mulai ketagihan membaca firman Tuhan. Kenapa kok sampai ketagihan? Karena betul yang Romo Yosef bilang, bikin ketagihan karena apa? Sungguh-sungguh manfaatnya nyata. Banyak orang hidupnya sudah mulai berubah, mulai diperbaiki. Yang sakit mulai menerima sakit penyakitnya, pada akhirnya membawa kesembuhan. Banyak orang karena membaca firman Tuhan, doa-doanya jadi dikabulkan. Karena jadi tahu bagaimana cara berdoa. Ternyata dari firman Tuhan kita belajar, Tuhan itu nggak bisa dipaksa, tapi kita yang harus berserah pada kehendaknya. Banyak rumah tangga akhirnya juga pulih karena membaca firman Tuhan. Tapi saya berharap saudara-saudara, semoga firman Tuhan yang kita baca ini mengubah kehidupan kita juga. Romo bilang begitu, kenapa dalam keluarga saya kok enggak begitu Romo? Justru kebalikannya Romo, malah tetap aja berantem mulu, tetap aja rezekinya terpuruk, tetap aja saya dirundung sakit penyakit. Saudara-saudara, ada sesuatu yang harus diluruskan. Mengapa? Karena firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan ini jangan cuma sampai di telinga saja. Oh, denger kok, udah baca kok, udah. Tapi harus juga masukkan dalam kepala kita. Kita renungkan, kita pikirkan, kita gali. Tapi juga tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Oh, aku udah tahu kok Yesaya bab 5 ayat 6. Aku udah tahu kok Mazmur bab 23. Aku sudah tahu kok Lukas bab 5. Jangan cuma hanya berhenti di kepala saja. Biarkan firman itu juga turun, meresap dalam hati. Rasakan nikmatnya firman Tuhan. Rasakan indahnya kasih Tuhan. Rasakan betapa dalamnya pengampunan Tuhan. Rasakan berkat-berkatnya kecil maupun besar. Tapi saudara-saudara, firman itu juga jangan cuma berhenti hanya di perasaan saja. Wow, senang, bahagia, damai, sukacita. Terus selesai. Tidak, karena kalau cuma berhenti pada perasaan saja, nanti atau besok atau selanjutnya kita berhadapan dengan masalah-masalah lain lagi, ya perasaan senangnya langsung berubah ke perasaan sedih lagi. Maka dari itu, firman Tuhan yang kita resapkan dalam hati harus bisa juga menjalar ke syaraf-syaraf kita, ke tulang-tulang kita, ke otot-otot kita, ke seluruh indera kita. Betul-betul mempengaruhi tindakan, sikap, cara berbicara, cara melihat, cara mendengar, cara bertindak dalam tingkah laku. Itulah saudara-saudara, kalau kita sudah bisa menyerapkan sabda sampai sedalam itu, percayalah hidup Anda akan berubah. Berubah ke arah yang lebih baik. Doa-doa Anda akan siap-siap satu persatu, doa-doa Anda akan dijawab oleh Tuhan. Hidup Anda akan diperbaiki, terangkat ke atas. Karena saudara-saudara, iman itu tidak sama seperti ganti baju. Atau nggak sama juga dengan refill isi ulang. Karena gini, misalnya galon isi ulang. Galonnya kan sama, airnya aja diisi habis, diisi habis, diisi habis. Firman Tuhan tidak seperti itu. Tidak juga seperti orang ganti baju, badannya sama, bajunya aja ganti-ganti.
Karena melalui firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, dari Markus bab 2 ayat 18 sampai 22, kita akan mendengar ajaran Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalimat-kalimatnya, simbol-simbolnya, perbandingan-perbandingan, perumpamaan-perumpamaannya yang mengagumkan. Karena ini dalam bentuk perumpamaan, maka tidak bisa dibaca secara harafiah. Simbol ini tidak pernah boleh berhenti pada simbol, tapi makna apa yang terletak di balik simbol. Karena kalau kita cuma berhenti pada simbol saja, Yesus pernah berkata seperti ini di Markus bab 2 ayat 21. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara-saudara, yang lama dengan yang baru tidak bisa disandingkan seperti itu saja. Kain yang baru gitu ya, menambal kain lama yang bolong, ditambal begitu saja. Meskipun seolah-olah baik seperti aslinya, seperti baru misalnya, nggak kelihatan bolongnya. Tetapi yang baru dengan yang lama tidak bisa disatukan, akan koyak. Demikian juga dengan anggur baru disimpan di kantong kulit yang lama, dua-duanya juga akan hancur. Tadi Tuhan Yesus dengan indah mengatakan, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Saudara-saudaraku terkasih, kebaharuan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana pengalaman di perjanjian lama, jatuh bangunnya orang Israel dalam mencintai Allah, dalam ketaatannya pada Allah, ternyata gagal dan gagal lagi. Meskipun Tuhan dalam perjanjian lama sudah memberi hukum Taurat, bagaimana cara bangsa ini bisa hidup, bagaimana cara bangsa ini bisa berelasi sama Allah, bagaimana bangsa ini harus berbeda dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya, hanya menyembah satu Allah, tiada yang lain. Mereka harus diajak untuk mengenal Allah, Allah yang Maha Rahim, Maha Pengampun, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Tetapi saudara-saudara, meskipun Allah sudah membuka misterinya, memperkenalkan dirinya, memberikan hukumnya, cara hidup yang khusus dan unik, istimewa bagi bangsa ini, terbukti gagal. Bayangin coba, perjalanan 40 tahun di padang gurun, dengan tulah-tulah di Mesir, dengan penyertaan Tuhan, tiang awan, tiang api, mana di padang gurun, kemudian juga burung puyuh, kemudian air di Masa dan Meriba dari gunung batu yang kering. Semuanya hanya menghasilkan bangsa yang memberontak pada Allah. Gimana tidak, di Gunung Sinai baru aja mengadakan perjanjian dengan Allah, langsung menyembah patung lembu emas, bukan? Bangsa ini sudah dikasih segala macam fasilitas, segala macam support system, dasar-dasar yang kokoh dan kuat, pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman lain di muka bumi ini. Tapi hasilnya apa? Cuma menghasilkan bangsa yang tidak setia, yang memberontak pada Allah, yang mendua pada Allah, yang menyembah dewa-dewa bangsa lain. Jadi, kalau yang lama ini dipertahankan, sementara menghadirkan kasih Tuhan dalam diri Yesus Kristus, akan koyak, akan rusak. Dan itu terbukti bagaimana orang-orang Farisi, bagaimana imam-imam kepala mau mempertahankan semuanya yang mereka punya, warisan nenek moyang, warisan rohani, dengan segala peraturan-peraturan yang super ketat. Padahal mereka tahu itu semua tidak menjamin pada keselamatan. Ketika menerima Yesus Kristus, wajah Allah yang hadir ke tengah-tengah dunia,
Padahal mereka udah melihat, kok ada pribadi yang bisa menyembuhkan ya? Kok ada pribadi yang bisa mengusir kuasa jahat dengan begitu mudahnya? Roh jahat aja taat padanya. Kok ada ya orang yang bisa mengajar dengan penuh wibawa, dengan penuh otoritas? Tidak seperti imam-imam, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ini kan sebuah kebaharuan, kasih Allah yang sejati. Tidak ada kepura-puraan, asli. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, itulah yang dilakukannya dalam hidup sehari-hari. Tuhan Yesus bukan cuma mengajarkan untuk kamu pengikutku harus berdoa, berdoa, berdoa. Berdoalah Bapa kami. Tetapi Tuhan Yesus sendiri pagi-pagi buta seringkali pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa kepada Bapanya di surga. Saudara-saudara, kebaharuan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Kadang-kadang mengejutkan juga orang-orang sezamannya. Apalagi orang-orang yang mau berpegang pada iman nenek moyang mereka. Ketika iman nenek moyang ini dicampur adukan dengan tradisi-tradisi, dengan hal-hal manusiawi, akhirnya kehilangan kekuatan iman itu sendiri. Kesejatian kasih Allah karena tertumpuk-tumpuk dengan segala macam peraturan-peraturan yang cuma dibuat oleh manusia. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah, yuk singkirin ini dulu. Yang nggak penting disingkirin, yang perlu ditempatkan pada tempatnya. Yang layak, ayo, yang sejati ditempatkan pada pusatnya. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala ini tidak bisa. Karena apa? Mereka masih tidak bisa melepaskan apa yang menjadi masa lalu mereka. Pada akhirnya kita sudah bisa menebak Tuhan Yesus pun ditolak oleh mereka. Mereka buktinya konkret di depan mata mereka. Udah ada bukti nyata terlihat. Gak bisa dipungkiri, gak bisa dibohongi lagi. Diri mereka aja juga tersentuh. Tapi apa daya, kebebalan hati manusialah yang membuat Yesus Kristus Tuhan kita menjadi ditolak, tidak dipercaya, bahkan disingkirkan dan sampai akhirnya wafat di kayu salib. Saudara-saudaraku terkasih, permenungan inilah yang membawa kita pada sebuah pertanyaan. Romo, kenapa sih Romo? Saya udah baca firman Tuhan yang Romo suruh. Saya sudah baca Romo sampai sedetil-detilnya. Tapi Romo, kenapa kok hidup saya belum berubah juga? Rezeki saya masih mandek-mandek aja. Kesehatan saya masih begini-begini aja Romo. Rumah tangga saya juga belum beranjak satu langkah pun. Boro-boro melangkah Romo, malah mundur. Rezeki-rezeki malah semakin berkurang, malah semakin tipis. Kebahagiaan kayaknya semakin jauh dari gapaian hidup saya Romo. Kayaknya saya merasa saya nggak pantas untuk bahagia lagi. Saya nggak pantas lagi Romo untuk dikasihi. Saya nggak pantas lagi Romo untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Karena hidup saya kok beda sama yang lain-lain. Orang-orang udah pada beli mobil. Orang-orang udah pada jalan-jalan ke Malang, ke Bali, ke Bogor, ke Puncak. Bahkan ada yang ke Holidor Romo. Tapi saya boro-boro Romo. Abis. Buat hidup sehari-hari aja kurang. Boro-boro bisa pergi bersama-sama, makan kemana gitu bersama-sama. Gak bisa Romo, gak bisa lagi ketawa bersama-sama, gak bisa lagi tersenyum bersama-sama. Boro-boro berbagi Romo, oh saya aja kurang kok. Saudara-saudara, ini dia. Firman Tuhan yang kita baca adalah anggur yang baru, adalah tambalan kain yang baru buat hidup kita. Tapi saudara-saudara, iman bukan sekedar galon isi ulang. Firmannya baru, anggurnya baru. Tapi kalau manusianya masih pakai yang lama, itu akan koyak dan hancur. Tambalan untuk menambal bolong-bolong kehidupan kita. Kalau kainnya itu lama saudara-saudara, sementara tambalannya baru, akan koyak semuanya. Maka firman Tuhan yang kita baca menuntut kita betul-betul hidup baru. Tapi pola pikir kita, ini dia yang utama.
Pola pikir harus juga diperbaharui. Jangan keras kepala, jangan kepala batu. Tuhan tahu kok, kita tahu banyak hal kita tahu. Kita baca banyak buku, kita belajar di sana sini. Tuhan tahu. Tuhan juga tahu kita sudah melewati aneka macam pengalaman-pengalaman di masa lalu. Pahit, seneng, asam, garam, sudah Romo, sudah. Tapi saudara-saudara, semua itu membentuk pikiran kita yang kadang-kadang malah menutup kekuatan firman. Oh, nggak bisa begini dong, nggak bisa begitu dong. Nggak boleh begini dong, nggak boleh begini dong. Dulu begini, dulu begitu. Ya gimana yang baru ini, kasih Allah yang baru ini bisa turun? Keluarga misalnya, kalau keluarganya masih begitu-gitu aja, masih ada persaingan, masih saling membenci, nggak ada kasih, nggak ada cinta, nggak ada pengampunan, ya itu keluarga yang menutup diri terhadap curahan kasih Allah dalam hidup mereka. Udah pikiran, juga cara mendengar, cara melihat, cara berbicara juga diganti itu. Kalau dulu demen banget dengar gosip, matanya itu wah cari-cari kesalahan orang, mulutnya itu judesnya, jahatnya, kayak nggak ada remnya kalau udah ngomongin kejelekan orang. Ganti, perbaharui, ada rem di sini, ada filter di sini, firman Tuhan, ada telinga yang dibersihkan supaya firman Tuhannya bisa nembus ke dalam. Tidak ada penghalang-penghalang sabda. Nggak ada kebusukan dari cara-cara hidup kita. Kemudian juga hatinya. Nah itu dia. Harus ngeresep juga. Kalau hatinya masih ada kebencian, masih ada dendam, masih nyimpan-nyimpan kepahitan, belum bisa mengampuni, nggak ada damai, hatinya dengki, iri, hatinya jahat dan julid, sombong dan angkuh, ya nggak bisa juga. Itu semua penghalang-penghalang berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan membantu kita untuk membersihkannya. Apa-apa yang menghambat, apa-apa yang menghalangi, apa-apa yang menutup, dibersihkan, dibuka, diperbaharui. Hati yang baru. Nah, setelah itu coba lihat tindakan-tindakan kita. Tangan kita udah berapa kali bikin dosa. Kaki kita udah melangkah ke tempat-tempat yang enggak-enggak. Tindakan kita semuanya sia-sia. Cuma mencari kesenangan diri sendiri. Oh ini kan rezeki saya Romo, ya suka-suka saya dong saya mau ngapain. Boleh-boleh aja mencari kesenangan diri sendiri, boleh. Tapi hidup kan tidak sekedar untuk diri kita sendiri. Aku dipanggil untuk memberikan berkat-berkat ini. Coba mulai hari ini, tangan, kaki, mulut semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aku gunakan untuk Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan yang aku terima, aku bisa bagi-bagikan, aku bisa sharingkan kebahagiaanku, senyumku, keceriaanku, sukacitaku, persaudaraan, kasih setiaku, aku berikan kepada sesama. Rezeki-rezeki juga termasuk, nafkah-nafkah kita juga termasuk, kebahagiaan kita. Kita nggak mau kok orang lain itu menimpukan ketidakbahagiaan, kemarahan pada kita. Kita nggak suka. Maka coba kita dalam memperlakukan orang lain, coba kasihi mereka dengan kasih yang setia, dengan cinta yang sungguh-sungguh. Saya yakin semua penghalang-penghalang itu akan sirna sehingga turunlah anggur baru dalam kehidupan kita. Sungguh-sungguh mengubah. Bukan cuma ganti baju, bukan cuma galon isi ulang, tapi hidup baru bersama Tuhan, hidup yang diberkati. Saudara-saudara, itulah doa-doa saya untuk Anda. Saya bacakan sekali lagi. Tidak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua, karena jika demikian anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi anggur yang baru hendaknya disimpan ke dalam kantong yang baru pula. Romo, hidup saya mau jadi kantong
anggur yang baru Romo, siap menerima berkat-berkat yang baru, kasih yang baru, kesembuhan-kesembuhan, hidup baru dalam Tuhan. Jadi firman yang kita dengar harus bisa juga memperbaharui kehidupan kita. Jangan kembali lagi ke cara hidup kita yang lama, yang berantakan, hancur lebur itu. Nanti firman-Nya akan lewat begitu saja. Tuhan, kusiapkan hatiku dengar firman-Mu Tuhan. Kemarahanku, dendamku, iri hatiku, kepahitanku, singkirkan Tuhan. Kebebalan pikiranku, kekerasan hatiku Tuhan, kesombonganku, singkirkan Tuhan. Bersihkan mulut, mata, telinga, seluruh inderaku bersihkan Tuhan. Hatiku pun sucikan kembali. Aku percaya berkat-Mu nyata. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati kita. Bye-bye.